Di tengah masyarakat modern, terdapat sebuah sesat pikir kultural yang sangat fatal, namun dinormalisasi secara massal. Membengkaknya ukuran tubuh akibat tumpukan lemak seringkali diromantisasi sebagai simbol kesuksesan finansial dan tingkat kesejahteraan hidup. Ini adalah sebuah pandangan usang yang mereduksi indikator kemakmuran manusia hanya dari seberapa banyak ruang fisik yang disita oleh tubuhnya. Secara biologis dan medis, ini adalah sebuah kebodohan kolektif yang secara tidak sadar sedang merayakan penyakit mematikan. Akar dari pandangan ini tertanam kuat dari mentalitas sisa era pra-pembangunan. Pada masa ketika kelaparan dan gizi buruk melanda akibat kemiskinan struktural, memiliki tubuh yang besar dipandang sebagai hak istimewa kelas atas dan simbol status sosial. Namun, matriks peradaban telah berubah secara drastis. Hari ini, asupan kalori bukanlah barang mewah. Kalori murahan, padat gula, dan beracun adalah komoditas massal yang paling mudah diakses dan berfungsi sebagai senjata pembunuh massal yang lambat. Secara medis, tumpukan perut buncit yang diagungkan tersebut dikenal sebagai lemak visceral atau visceral fat. Ini bukan sekedar bantalan daging pasif yang tidak berbahaya di bawah kulit. Lemak visceral adalah sebuah organ endokrin aktif yang sangat beracun. Massa lemak ini membungkus organ-organ vital seperti hati, pankreas, dan usus, lalu tanpa henti memompa senyawa inflamasi atau peradangan sistemik ke dalam aliran darah selama 24 jam penuh. Ketika seseorang menganggap kegemukannya sebagai tanda kemakmuran, realitas internal anatominya menceritakan hal yang sangat berbeda. Pankreas mereka sedang disiksa untuk memproduksi insulin secara berlebihan demi melawan lautan glukosa dari konsumsi makanan ultraproses. Sistem yang dipaksa bekerja di luar batas ini pada akhirnya akan jebol menjadi sindrom metabolik dan diabetes tipe 2. Pembuluh darah mereka perlahan tersumbat oleh plak kolesterol, menunggu momen yang tepat untuk meledak menjadi serangan jantung mematikan atau stroke di usia yang sangat produktif. Tidak ada kemakmuran finansial yang bisa dibanggakan ketika seseorang harus bergantung pada obat pengencer darah dan suntikan insulin seumur hidup. Ilusi biologis ini secara sengaja dipelihara oleh sistem kapitalisme industri makanan. Korporasi raksasa meraup keuntungan triliunan rupiah dengan menjual makanan sampah tinggi gula dan lemak trans kepada masyarakat dan membiarkan budaya lokal yang salah kaprah ini menjadi tameng pemasaran absolut mereka. Masyarakat disuapi ilusi bahwa mengonsumsi kalori berlebih adalah bentuk perayaan atas kesuksesan. Dan ketika tubuh yang diklaim makmur ini pada akhirnya tumbang di ranjang rumah sakit, giliran industri farmasi multinasional yang mengambil alih siklus eksploitasi ini untuk menjual obat-obatan pemelihara nyawa yang menguras habis tabungan kelas pekerja. Selama masyarakat masih menggunakan timbangan berat badan sebagai indikator kesuksesan dan menolak literasi anatomi dasar, kita sejatinya sedang berjalan secara massal menuju jurang genosida biologis secara sukarela. Di ujung ekstrim yang berlawanan, terdapat kesalahpahaman anatomi yang sama fatalnya mengenai struktur tubuh kurus. Mengasumsikan bahwa tubuh yang kurus secara otomatis terbebas dari ancaman penyakit metabolik atau mereduksinya sekadar sebagai tanda kekurangan kalori adalah sebuah ilusi statistik. Di Indonesia, anomali ini diklasifikasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sebagai double burden of malnutrition atau beban ganda malnutrisi. Ini adalah sebuah realitas medis distopis di mana penderita obesitas dan penderita kekurangan gizi kronis dapat hidup berdampingan secara simultan di dalam satu ekosistem sosial yang sama. Akar dari anomali biologis ini terletak pada struktur piring makan harian mayoritas masyarakat, sebuah piramida nutrisi yang didominasi secara mutlak oleh karbohidrat sederhana. Pola konsumsi kelas pekerja yang mengandalkan porsi besar nasi putih, mie instan, dan olahan tepung goreng menghasilkan asupan yang sangat padat kalori namun secara harfiah kosong dari nutrisi pembangun kehidupan, terutama protein.
Ketika seseorang memiliki tubuh yang sangat kurus di dalam sistem diet ini, masalah utamanya seringkali bukan ketiadaan kalori, melainkan protein deficiency atau defisiensi protein. Tubuh mereka dipaksa beroperasi tanpa ketersediaan bahan baku utama untuk membangun dan memelihara fondasi massa otot. Kondisi ini memicu bom waktu biologis yang secara medis dikenal sebagai sarkopenia atau penyusutan massa otot. Publik gagal memahami bahwa otot bukanlah instrumen estetika visual, melainkan mesin metabolisme pembakar kalori terbesar di dalam anatomi manusia, tameng mekanis pelindung tulang, dan ruang penyimpan glikogen yang krusial untuk mencegah glukosa meracuni aliran darah. Ketika tubuh kehilangan massa otot namun terus dibombardir oleh asupan karbohidrat murahan, sistem anatomi terpaksa membuang seluruh kelebihan glukosa tersebut secara langsung ke rongga perut. Fenomena ini melahirkan kategori medis mematikan yang disebut skinny fat, kurus secara eksterior, berlemak di bagian dalam. Secara visual, ekstremitas seperti lengan dan kaki mengalami penyusutan, namun area perut mengalami distensi akibat tumpukan lemak visceral. Organ dalam penderita skinny fat sejatinya sedang tenggelam dalam lautan peradangan. Hasil uji laboratorium mereka seringkali memperlihatkan profil lipid yang hancur, resistensi insulin akut, dan penumpukan lemak pada hati atau fatty liver. Mereka adalah barisan penderita sindrom metabolik yang sama sekali tidak terdeteksi oleh radar sosial masyarakat, sangat rentan tumbang oleh serangan jantung di usia produktif, semata-mata karena angka yang rendah di atas timbangan gagal membunyikan alarm peringatan medis. Mengapa kebodohan biologis mengenai bentuk tubuh ini begitu sulit untuk dihancurkan dari memori kolektif masyarakat? Jawabannya terletak pada fakta bahwa sesat pikir ini dilindungi secara sistemik oleh struktur ekonomi makro dan kebijakan pangan negara. Selama beberapa dekade, masyarakat telah didoktrin dengan politik pangan yang secara ekstrem berpihak pada karbohidrat. Komoditas beras mendapatkan subsidi secara masif, sementara sumber protein hewani esensial seperti daging sapi, ikan, dan telur dibiarkan mengalami inflasi harga yang meroket, menjadikannya komoditas mewah yang semakin tidak terjangkau oleh daya beli kelas pekerja. Industri pangan raksasa mengeksploitasi celah ini dengan membanjiri pasar retail dan warung-warung kecil dengan produk makanan ultra proses berbahan dasar gandum impor, gula rafinasi, dan minyak kelapa sawit berkualitas rendah. Sistem kapitalisme pangan ini secara fundamental mensyaratkan adanya demografi populasi yang buta akan literasi nutrisi. Sistem ini mengkonstruksi sebuah budaya yang menanamkan ketergantungan absolut pada kalori murahan. Tujuannya adalah menciptakan jutaan tenaga kelas pekerja yang merasa kenyang dengan biaya seminimal mungkin agar mereka tetap beroperasi sebagai roda penggerak di pabrik dan ruang perkantoran, mengabaikan fakta absolut bahwa organ internal para pekerja tersebut sedang mengalami degenerasi akibat peradangan sistemik. Tubuh manusia modern, baik yang terjebak dalam obesitas maupun yang menderita defisiensi otot, pada akhirnya direduksi menjadi komoditas pasar dua arah. Pada titik awal siklus, industri makanan sampah meraup keuntungan triliunan rupiah dengan menjual racun yang dimanipulasi melalui penguat rasa buatan. Pada titik akhir siklus, ketika anatomi masyarakat hancur oleh komplikasi diabetes, hipertensi, dan gagal ginjal, industri farmasi dan konglomerasi rumah sakit memanen triliunan rupiah dari penjualan obat resep seumur hidup, prosedur cuci darah, hingga intervensi kardiovaskular. Publik tidak sedang diberikan perawatan medis. Publik sedang diperas di dalam sebuah sirkuit ekonomi penyakit yang terkalibrasi secara sempurna. Masyarakat dituntut untuk secara radikal membongkar mitos mematikan ini dari fondasi budayanya. Menormalisasi pujian atas obesitas ekuivalen dengan menyoraki seseorang yang sedang melangkah menuju kebinasaan biologis. Sebaliknya, merendahkan penderita penyusutan otot tanpa memberikan pemahaman mengenai esensi asupan protein hanyalah manifestasi dari arogansi yang bersumber dari ketidaktahuan. Kesehatan absolut tidak pernah dikalkulasi dari seberapa banyak ruang fisik yang disita oleh tubuh, dan kemakmuran finansial tidak pernah berkorelasi dengan besarnya lingkar perut. Kemakmuran tertinggi bagi entitas biologis manusia adalah kedaulatan metabolik. Ini adalah sebuah kondisi kognitif dan fisik di mana seorang individu memegang kendali absolut atas asupan nutrisinya, memahami secara saintifik mekanisme seluler tubuhnya, dan secara sadar menolak anatominya dieksploitasi menjadi sekedar mesin pencetak margin laba bagi korporasi yang sama sekali tidak mempedulikan nyawanya.